kasus satu, oke? Oke. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Bu Ririn. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, gini Budian, saya tuh butuh bantuan Budian nih. Kita bicarakan di kelas saya aja ya Bu. Kebetulan murid-murid lagi ngerjakan tugas. Oh, baik Budian, terima kasih ya Budian sudah meluangkan waktunya buat saya. Nah, apa yang bisa saya bantu nih Bu Ririn? Gini loh Budian, kemarin tuh saya tuh melakukan supervisi dengan wakakurikulum. Saat saya mengajar di kelas, wakakurikulum tuh tampak keberatan dengan saya. Ketika saya mengajar, saya tuh tampak tanpa menggunakan atau memakai buku teks bacaan kayak gitu. Begitu ya Bu. Kira-kira bisa tidak Ibu bercerita lebih dalam lagi? Masalahnya ada apa ya? Gini Bu Dian, saya tuh merasa sedih karena saya mendapat teguran dari beliau. Karena waktu supervisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oke. Jadi tujuan Ibu menceritakan hal ini kepada saya. Yang pasti saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari Budian agar beliau dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa saya di kelas. Jadi menurut Bu Ririn, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini ke beliau? Jadi gini Bu Dian, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan di sekolah kita ini masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana pendapat Bu Ririn tentang hal ini? Apa Bu Ririn akan tetap menggunakan bahan ajar sesuai dengan prosedur dari beliau? Sebenarnya nih Bu Dian, saya tuh lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Tetapi saya ingin juga mengikuti saran dari beliau, dari Wakaf Kurikulum, agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku dan kurikulum sekolah. Baik, kalau begitu udah ada gambaran belum harus apa setelah kejadian di supervisi tadi Bu? Sudah Bu Dian, saya akan mencoba membicarakan masalah ini pada beliau agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan ya dengan kesiapan belajar siswa, kemudian minat siswa, kemudian profil belajar siswa untuk mewujudkan merdeka belajar di sekolah saya. Iya, bagus sekali nih Bu solusinya. Lalu kira-kira gimana komitmen Bu Ririn untuk mewujudkan hal ini sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita? Saya akan segera menjumpai beliau kemudian untuk menyampaikan inisiasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi mewujudkan merdeka belajar. Ide bagus, Bu. Memang harusnya begitu ya, Bu. Kita melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik serta menyenangkan bagi murid-murid dan meyakinkan atasan pastinya. Kalau atasan melihat murid antusias di pelajaran Ibu, pasti beliau akan berpikiran sebaliknya dan mendukung Bu Ririn. Iya Bu, benar sekali Bu. Saya jadi sekarang merasa tenang, saya jadi merasa lega karena sudah mengetahui apa yang saya lakukan. Dan semoga ini miskomunikasi ini dapat segera terselesaikan ya Bu Dian. Iya, Bu. Saya ikut senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Bu Ririn. Insya Allah Bu Dian. Terima kasih ya Bu Dian atas bantuannya sehingga saya dapat menemukan solusinya. Saya pamit ya Bu Dian karena saya mau ngajar lagi di kelas nih. Saya meninggalkan anak-anak nih Bu Dian.
Iya, sama-sama. Tetap semangat Bu Ririn. Siap, Bu Dian. Terima kasih ya, Bu Dian. Oke, kita mulai ya. Kita ulang lagi ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ririn. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam, Bu Dian. Ini, Bu, saya lagi ngisi jurnal pembelajaran. Bu Ririn, kalau saya boleh minta waktunya Bu Ririn bentar aja. Ada yang mau saya bicarakan ke Bu Ririn. Boleh, Bu Dian. Tentu saja boleh nih. Kebetulan nih, saya juga udah selesai ngisi jurnal pembelajarannya nih. Makasih Bu. Sama-sama, Dian. Yuk, kita ngobrol santai aja ya, Bu Dian ya. Sambil ngopi-ngopi kali ya kita ya. Ya, terima kasih ya Bu. Maaf nih ganggu waktunya. Gak apa-apa kok, Bu Dian. BTW nih, apa yang mau Bu Dian bicarakan dengan saya nih? Kelihatannya serius sekali nih. Iya Bu, saya ini resah sebenarnya. Resah gimana? Resah. Apa yang membuat Bu Dian nih resah? Eh, jadi begini Bu, kemarin saya ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kerja. Ketidakdisiplinan gimana maksud Bu Dian? Coba Bu Dian ceritakan lebih detail lagi. Kemarin saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal saya tiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WA. Kenapa Bu Dian bisa terlambat gitu? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Saya menyiapkan keperluan dan mengantarkan anak ke tempat penitipan terlebih dahulu. Itu yang buat saya terlambat. Oh gitu masalahnya. Menurut Bu Dian nih, apakah Bu Dian melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan kepala sekolah atau tidak, Bu? Sebenarnya sih saya sadar nih kalau saya memang salah. Uh, itu udah melanggar kedisiplinan dah itu, Bu. Saya sadar itu. Gitu. Kalau datang terlambat, memang satu kali atau dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi ya Bu ya. Tapi kalau lebih dari itu, beliau pasti tegas nih Bu. Karena beliau pun juga harus bersikap adil pada setiap warga sekolahnya. Apalagi ada yang salah, memang harus ditegur. Dan kita nih sebagai guru seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid kita. Betul juga sih, Bu. Memang saya kurang disiplin dan menjadi keresahan saya adalah perasaan saya tuh nggak enak loh, Bu, ditegur. Ketika ditegur sebenarnya saya kurang terima karena saya sebenarnya punya alasan kenapa bisa seperti itu. Jadi, menurut Budian, bagaimana dengan sikap Budian dengan situasi yang seperti ini? Um, saya akan menemui beliau untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Budian ini? Nah, itu yang saya bingung tuh, Bu. Bagaimana ya? Kira-kira saya bisa tetap disiplin, tapi anak juga nggak terabaikan. Menurut Budian, apa yang bisa dilakukan Budian nih untuk mengatasi keduanya? Misalkan Budian nih ada opsi-opsi yang Budian pikirkan gitu, yang terpikirkan oleh Budian opsi-opsinya. Saya bisa bangun lebih awal, dan saya bisa titipkan dengan saudara saya yang kebetulan saudara saya itu memang masuk kerjanya agak siang. Baru deh bawa anak-anak ke penitipan. Jadi yang opsi yang terpikirkan Bu Dian tuh bangun lebih awal, kemudian menitipkan dengan saudara Bu Dian ya. Iya, Bu. Itu solusi bagus tuh. Itu bisa jadi solusi loh Bu Dian. Benar juga ya, tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Saya jadi
merasa lega, Bu. Alhamdulillah Bu Dian, saya ikut merasa lega juga ya. Lalu Bu Dian, rencana apa, komitmen apa yang Bu Dian lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan memulainya dengan mohon maaf sama kepala sekolah besok masalah kedisiplinan ini. Insya Allah saya datang lebih awal datang ke sekolah. Tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu nih sama saudara saya soal anak saya ini. Mudah-mudahan dengan begitu semuanya bisa berjalan dengan lancar, Bu. Bagus sekali Bu Dian, semoga dapat terselesaikan ya Bu Dian, sehingga Bu Dian tuh dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa resah ya Bu Dian. Amin. Makasih Bu ya waktunya. Saya jauh merasa lebih lega. Semoga kita tetap menjadi guru-guru yang memberikan tauladan bagi murid ya Bu. Amin, semoga bermanfaat ya Bu Dian, apa yang tadi kita obrolkan santai ini ya Bu Dian. Iya, saya pamit ya Bu ke kelas. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Bu Dian.